Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'mun Muhammad Fauzi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, kelas B4 angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang Jihaz An-Nutqi. Apakah Jihaz An-Nutqi itu? Jihaz An-Nutqi bisa disebut juga fonetik organis, yang artinya menyelidiki bagaimana bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat-alat bicara atau organs of speech. Disebut juga dengan ilmu yang mempelajari posisi dan gerakan bibir, lidah, dan organ-organ manusia yang lainnya yang memproduksi suara atau bunyi bahasa. Fonetik organis juga sebagai bidang yang banyak dicampuri oleh linguistik karena menyangkut bagaimana bunyi-bunyi suara dapat dihasilkan melalui organ-organ bicara. Yang pertama yakni organ bicara atau alat ucap. Alat ucap adalah organ tubuh pada manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Organ-organ yang terlibat di antara lain adalah paru-paru, laring, faring, rongga hidung, rongga mulut, bibir, gigi, lidah, alveolum, palatum, velum, dan uvula. Alat ucap merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa yang mempunyai fungsi utama yang bersifat fisiologis. Misalnya paru-paru untuk bernafas, lidah untuk mengecap, dan gigi untuk mengunyah. Namun, alat-alat itu secara linguistik digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa sewaktu mengujar atau berucap berkata. Berikut ini merupakan alat-alat ucap, yakni yang pertama paru-paru, yang kedua tenggorokan, yang ketiga pangkal tenggorokan, yang keempat pita suara atau vocal cords yang di dalamnya terdapat glot, yaitu celah di antara dua belah pita suara. Yang kelima yakni krikoid. Yang keenam yakni tiroid atau gondok laki. Yang ketujuh arytenoid. Yang kedelapan dinding rongga kerongkongan. Yang kesembilan epiglotis. Yang ke-10 pangkal lidah, yang ke-11 akar lidah, yang ke-12 tengah lidah. Seterusnya yang ke-13 yakni daun lidah, yang ke-14 adalah ujung lidah. Ke-15 yakni anak tekak, yang ke-16 langit-langit lunak, yang ke-17 langit-langit keras, yang ke-18 gusi, ke-19 gigi atas, yang ke-20 gigi bawah. Yang ke-21 bibir atas, yang ke-22 bibir bawah, yang ke-23 mulut, yang ke-24 rongga mulut, yang ke-25 rongga hidung. Nama latin alat ucap itu perlu diperhatikan karena nama-nama bunyi disebut juga dengan nama latinnya. Misalnya bunyi yang dihasilkan di bibir disebut bunyi labial, diambil dari kata labium yaitu bibir, dan bunyi yang dihasilkan oleh ujung lidah dan gigi disebut bunyi apikodental yang diambil dari kata apex yaitu ujung lidah dan kata dentum yaitu gigi. Tempat artikulasi adalah alat ucap yang digunakan dalam pembentukan bunyi itu. Berdasarkan tempat artikulasi, konsonan dibagi menjadi A bilabial, konsonan yang terjadi pada kedua belah bibir. Bibir bawah merapat kepada bibir atas yang termasuk konsonan bilabial dalam bahasa Inggris yaitu fat, bad, mat, gitu ya. Fat, bad, mat. Yang kedua yakni labiodental, konsonan yang terjadi pada bibir bawah dan gigi depan atas dalam bahasa Inggris yaitu fat, fat atau fat gitu ya. Yang ketiga C yakni interdental, konsonan yang terjadi pada ujung lidah dan di antara gigi depan. Contoh thick day gitu ya. Yang keempat yakni alveolar, konsonan yang terjadi di belakang gigi depan atas terdapat ridge yang disebut veolar ridge. Contoh tap, dap, sip, sip. Terus yakni palatal, bunyi yang terjadi di dekat bagian yang keras dari langit-langit mulut atau palatal. Contoh church judge gitu. Church judge gitu ya. Yang selanjutnya yakni velar, bagian lunak dari langit-langit mulut di belakang
palatum disebut velum. Bunyi yang terjadi di dekat velum disebut velar. Contoh kill, gil. Yang terakhir yakni glottal. Ruang antara vokal volt merupakan glotis. Contoh high. Untuk klasifikasi bunyi, bila ditinjau dari faktor daerah artikulasinya, konsonan dapat bersifat sebagai berikut. Yang pertama yakni bunyi bilabial, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara mempertemukan antara bibir atas dengan bibir bawah. Kedua bibir tersebut terkatup rapat sehingga udara dari paru-paru tertahan untuk sementara waktu sebelum katupan itu dilepaskan. Huruf-huruf yang dihasilkan adalah dalam huruf hijaiyah yakni waw, ba, dan mim. Jadi sebelum bibir kita dilepas, maka udara dari paru-paru itu tertahan. Waw, ba, mim. Yang kedua bunyi labiodental, yaitu bunyi yang dihasilkan antara gigi atas dan gigi bibir bawah. Bibir bawah ditekankan pada gigi atas sehingga terjadi penyempitan udara. Jadi hambatan udara tidak sempurna. Karena itu udara keluar secara bergeser melalui sela-sela bibir dengan gigi dan melalui lubang-lubang di antara gigi. Bunyi yang dihasilkan adalah huruf fa. Fa. Jadi giginya udara itu keluar lewat sela-sela bibir dan gigi gitu. Yang ketiga yakni bunyi apicodental alveolar atau disebut juga dengan lamional veolar, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui sentuhan ujung lidah kepada pangkal gigi atas depan gusi yang menghasilkan huruf ta, to, lam, dot, dan dal serta nun. Ini yakni bunyi alveolars, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui sentuhan ujung lidah kepada gusi sehingga menyebabkan penyempitan keluarnya udara yang kemudian keluar secara pelan-pelan tanpa legupan. Proses artikulasi ini menghasilkan beberapa konsonan, yaitu huruf sod, ro, zain, dan sin. Jadi pada proses artikulasi ini udara itu keluar secara pelan-pelan tanpa letupan gitu ya. Yang kelima yakni bunyi dorsovelar adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara menempelkan belakang lidah atau artikulator aktif pada langit-langit lunak atau artikulator pasif. Konsonan yang dihasilkan berupa huruf ain, kaf, dan ghin. Selanjutnya yakni bunyi interdental adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara meletakkan ujung lidah di antara gigi atas dan gigi bawah tanpa menutup arus udara secara sempurna. Bunyi-bunyi yang dihasilkan adalah huruf god, ta, dan dal. Ya. Terus yang ketujuh yakni bunyi forontopalatal adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara menekan daun lidah pada langit-langit keras. Bunyi yang dihasilkan adalah berupa huruf shin dan jim. Yang kedelapan bunyi dorso-uvulars. Bunyi dorso-uvulars adalah bunyi yang dihasilkan dengan melalui pertemuan antara pangkal lidah dengan anak tekak sehingga udara terhambat secara sempurna. Ketika hambatan udara dilepas, maka terjadi letupan. Bunyi yang dihasilkan adalah huruf off gitu ya. Jadi ada letupan gitu ya, dilepas off. Yang kesembilan bunyi pharyngeals itu adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara mendekatkan akar lidah kepada dinding rongga kerongkongan tetapi tidak sampai menyentuhnya. Bunyi yang dihasilkan adalah huruf h dan ain. Mendekat tapi tidak sampai menyentuhnya. Yang ke-10 yakni bunyi glottals atau pharyngeal adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara merapatkan dua pita suara sehingga udara dari paru-paru yang melewati antara akar lidah dan dinding belakang rongga kerongkongan terhambat. Proses artikulasi ini menghasilkan huruf hamzah dan h. Yang ke-11 yaitu bunyi madiopatatals adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara menaikkan lidah bagian tengah ke arah langit-langit keras tanpa menyentuhnya. Proses ini menghasilkan huruf ya. Tengah-tengah lidah diangkat tapi tidak sampai menyentuh kerongkongan. Jadi ya gitu. Ya, mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.